Mungkin langsung dimulai aja ya. Selamat sore teman-teman. Suaraku kedengeran nggak ya? Sore terdengar. Kalau gini kedengeran nggak? Oke, makasih konfirmasinya. Oke, mungkin kenalin aku Hidayat Faiz Wibowo dari mahasiswa Ilmu Aktuaria angkatan 2003. Dan untuk saat ini aku diamanahi buat memberikan pembekalan untuk peserta lomba Actuarial Science Olympiad AS UGM 2024 di topik pengantar matematika keuangan gitu ya. Tapi ini mungkin untuk menghemat baterai juga, aku izin off cam selama presentasi. Tapi nanti aku di akhir sesi itu aku minta dokumentasinya. Jadi buat teman-teman yang belum siap buat on cam, bisa dipersiapin buat nanti akhir buat dokumentasi aja. Itu sih sebenarnya. Oke, mungkin langsung aja ya. Di sini kita membahas mengenai matematika keuangan atau sering juga disebut sebagai matematika finansial juga. Dan ini aku berikan nggak sepenuhnya cuma pengantar aja yang aku harapin nanti bisa membantu buat teman-teman buat ngerjain soal-soal olimnya nanti. Oh ya, oke, langsung masuk ke bab pertama yaitu ada namanya bunga. Bunga. Sebenarnya di matematika finansial sendiri, matematika keuangan sendiri itu eh, hampir 90% tuh membahas bunga. Bahkan buku-buku apa buku acuannya pun judulnya di kami ya namanya The Theory of Interest karya Stephen K. Kellison. Itu teman-teman bisa cari juga atau beli juga boleh kalau perlu. Nah, itu artinya kan teori tentang bunga. Jadi di Matvin ini membahas sekitar 90%-nya itu terkait bunga. Nah, sebelum aku masuk ke materi ya, aku bakal jelasin dulu bahwa di bentar, di kehidupan nyata kita, kita tuh mengenal konsep namanya time value of money. Nah, ini yang kita bahas sepanjang kalau di kami mahasiswa ilmu aktuaria itu matematik finansial tuh sepanjang semester itu membahas konsep mengenai time value of money. Artinya apa? Bahwa eh, uang itu apa waktu itu punya nilai. Jadi gampangannya ya, kita ketika misal menginvestasikan uang sebesar 1 juta di 2020 gitu. Nah, ketika waktu itu berjalan, misal sampai 2030, apakah nilainya masih sama dengan 1 juta? Tentunya enggak kan, karena kita mengenal konsep yang namanya inflasi juga. Nah, itu konsep dasar mengenai time value of money. Eh, nah, jadi
contoh nyatanya sepanjang sejarah kita juga kita ngerti kan dulu 2010 apa ya 1000 itu ya jangan 2010 tahun 1900-an gitu uang 1000 itu berharga banget bisa buat beli bakso sama eh, bakso es teh gorengan dan lain-lain bisa neraktir satu keluarga gitu kan sedangkan sampai sekarang tahun 2024 itu 1000 itu paling bisa cuma beli buat kerupuknya aja kan kerupuk bakso aja baksonya sekarang udah naik berkali-kali lipat jadi ya 15.000 atau ya sejenisnya lah gitu. Jadi konsep seperti itu yang akan kita bahas di matematika finansial, matematika keuangan. Oh iya, ini kalau misal ada yang mau ditanyain, boleh aja langsung sela atau raise hand on mic, boleh aja ya, apa? Santai aja, aku nggak gitu. Ya, silakan. Ada yang raise hand? Iya, Ya, maaf Kak, ini nama saya adalah Nathanael dari SMA Negeri 8 Jakarta. Saya izin bertanya. Ini nanti ya, nih di recording, berarti nanti recordingnya bakal dikirim ya ke ya, kami. ada. Tenang aja. Tapi Oh, aku harap walaupun di record kalian tetap memperhatikan ya supaya ya ilmunya iyalah. dapat dan misal ada yang tanyain bisa langsung tanya aja gitu. Jadi nggak perlu kerja dua kali gitu. Gitu aman? Oke, terima kasih Kak. Oke. Ada yang tanya lagi nggak? Kalau nggak ada aku lanjutin masuk ke subbab yang pertama. Oke, jadi di sini ada bunga. Balik lagi di sini dah. Bunga yang kita bahas itu sebenarnya ada bermacam-macam. Tapi yang akan kita bahas di sini itu ada dua, yaitu bunga sederhana dan bunga majemuk. Bunga sederhana itu biasa disebut simple interest dan bunga majemuk itu compound interest. Bahasa Inggrisnya bunga itu bukan flower ya, tapi yang interest dalam keuangan itu. Nah, mungkin aku masuk ke bunga yang pertama, yaitu bunga sederhana. Bunga sederhana itu adalah suatu sistem pembungaan yang membungakan pokok uang aja atau prinsipalnya aja. Maksudnya apa? Kita lihat di timeline ini. Nah, kalian harus ketika belajar matematika finansial, kalian harus familiar sama timeline itu. Timeline kayak gini. Ini timeline terkait waktu dan nilai uang. Sebenarnya nggak harus kayak gini sih formatnya, tapi ya kayak gini aku kira lebih mudah dipahami gitu. Jadi ketika menggunakan konsep bunga sederhana, nah di sini ada nilai awal sebesar 1 dolar. Ya, buat awal aja konsep satu gitu. Nah, ketika dia eh, pindah waktu, maksudnya waktunya berjalan hingga ke waktu sama dengan satu, itu dia akan eh, bertambah uangnya sebesar satu plus I. I itu bunga. Oh ya, aku notasiin dulu I itu tingkat bunga. Jadi di sini ada contoh apa aja. Ya, jadi ketika pindah ke T sama dengan satu itu jadi satu ditambah I, terus pindah ke waktu sama dengan waktu kedua itu jadi satu plus dua I, tiga satu plus tiga I dan seterusnya dan rumus umumnya itu formula umumnya tuh kayak gini. AT AT itu berarti nilai uang di waktu ke T sama dengan nilai uang di waktu ke nol dikali satu plus IT. I itu tingkat bunga ya tadi, dan T itu waktunya gitu. Mungkin langsung ke contoh biar nggak pusing. Di sini ada contoh langsung yang ini aja.
Di sini ada contoh kita menginvestasikan nilai awal sebesar 10 dolar dan diketahui bunganya 5%. Dan di sini maksudnya bunga sederhana ya karena kita lagi bahas itu. Eh, nah 10 dolar itu kan waktu ke nol di saat ini gitu hitungannya. Lalu kita tulis 10 dolar. Nah, ketika nanti di waktu ke satu tahun ke depan, itu nilainya bakal naik sebesar 5%. Jadi 10 kali satu plus I kali satu, ya kan? Sama dengan 10 kali satu plus 5%. 10 kali 1,05 itu kan 10,5. Nah, ketika satu tahun ke depan lagi, di tahun kedua, itu naik jadi 11 karena 10 kali satu plus 2i sama dengan 10 kali satu plus 5% kali 2 10% gitu. Nah, dengan 11. Satu plus 10% itu 1,1 ya. 10 kali 1,1 itu 11. Dan seterusnya. Gitu aja sih. Jadi eh, konsepnya ini 5% ini dikenain ke prinsipalnya 10 gitu. Tergantung waktunya berapa. Ketika di waktu ketiga berarti 5%-nya dikali 3. Sampai di sini ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya nggak? Ini ceritanya ke sana, ke sana, gitu. Ini suaraku masih terdengar jelas kan ya? Kalau misal nanti di tengah-tengah ada misal nggak kedengeran, boleh di sela aja nggak apa-apa. Oke, makasih konfirmasinya, Idelia. Nah, oh iya, bunga sederhana itu ada yang nanya nih. Bunga sederhana itu juga sama dengan bunga tunggal, ya itu sama aja. Cuma beda istilah. Nama lainnya bunga sederhana itu bunga simple interest atau bunga tunggal. Betul-betul. Karena aku pasti ada. Ya, betul. Kalau ada yang mau nanya lagi, silakan. Salah. Aku kasih waktu 30 detik lah sekalian buat mungkin kalian buat memahami konsep ini. Oke, kalau nggak ada yang tanya, aku lanjutin lagi ke konsep bunga yang selanjutnya, yaitu bunga majemuk atau nama lainnya ini compound interest. Ya, lagi-lagi compound ini bukan berarti senyawa, tapi majemuk. Interest ini bunga, bunga majemuk. Salah ini. Maaf, lupa ganti. Ini majemuk. Bunga majemuk itu adalah suatu sistem pembungaan yang membungakan pokok beserta bunga sebelumnya. Nah, kalau yang tadi itu, yang simpel itu, yang dibungakan itu pokoknya aja, prinsipalnya aja. Kali ini, itu yang dibungakan itu beserta bunga bunga yang didapetin juga. Nah, contohnya dalam di sini, ketika kita di waktu ke nol itu punya uang sama dengan satu, lah ketika satu tahun ke depan itu kan akan bertambah sebesar 5%. Jadi satu plus I kali satu gitu kan. Sebesar I ya sebesar I, maaf. I kali satunya. Tapi bedanya ini di waktu kedua dan seterusnya nih. Untuk waktu kedua, kalau di simple interest tadi itu
yang dibungakan itu satunya doang, satunya doang. Nah, sekarang yang dibungakan itu satu plus i. Jadi ini kan satu plus i kuadrat itu kan ini kuadrat ya maksudnya. Satu plus i kuadrat itu kan satu plus i kali satu plus i. Ya gitu. Dan ntar di waktu ke n itu bakal berakumulasi sebesar satu plus i pangkat n. Nah, rumus rumus umumnya kayak gini. Eh, untuk suatu waktu di t itu sama dengan nilai uang di waktu ke nol dikali satu plus i pangkat t gitu. Mungkin lanjut ke contoh kali ya biar lebih ada gambaran. Langsung ke yang ini aja. $10 dan 5% bunganya. Nah, ini dari waktu ke nol ke waktu ke satu itu kan dikali eh, 1 plus i kan. Apa berarti? Dikali 1,05. Jadi 10,5. Nah, ini masih sama kayak yang simpel. Tapi di waktu kedua, kalau yang tadi waktu simpel itu eh, 10-nya tuh tetap terus bunganya itu dibungakan ke prinsipnya ke 10-nya ini. Berarti eh, gimana ya? Ya, 2 kali 5% kali 10. Bentar, maaf, maaf. Langsung ke rumus deh. Kalau simpel kan tadi 1 plus 10% gitu. Berarti 10%-nya itu kena ke 10 doang. Tapi di compound ini 10 kali 1 plus di waktu kedua ya nih. 1 plus 5% dikaliin lagi 1 plus 5%. Ini kan misal waktu ke nol tuh 10. T, T0 itu 10. Di waktu ke satu itu ya berarti 10 kali 1,05 betul. Nah, di waktu kedua itu nilai dari waktu yang pertama, waktu sebelumnya dikali 1,05 lagi. 10 kali 1,05 dikali 1,05 lagi, jadilah 1,05 kuadrat. Itu sih. Ini kalau kalian bandingin sama bunga simpel tadi, dari 10, 10,5, kalau tadi di simpel itu, di sini nilainya 11, di sini 11,5, dan seterusnya. Nah, itu beda banget kan? Ini bedanya dikit, ini 11,025, ini 11,5, ini 11,5, 11,576 dan seterusnya. Dan ini makin lama itu selisihnya makin jauh banget. Nih, tadi kan 10, 10,5, 11, 11,5. Sekarang 10, 10,5, 11,025, ada lebih sedikit sini, 25, dan 11,576. Ini lebihnya 76 sekarang. Nah, mungkin aku bakal visualisasiin di grafik sebentar. Nah, ini untuk grafiknya belum ya. Kita misal punya uang eh ini kita akumulasi di waktu ke T itu Y misal.
Bentar. Maaf Kak, itu apa harusnya pakai titik Kak, bukan pakai koma? Bener banget. Makasih bro. Aku bingung sendiri ya. Ini masih kelihatan nggak? Jadi masih tidak terlihat Kak. Ah, sudah terlihat. Ini maksudnya maaf teman-teman. Makasih ya. Ini aku juga nggak terlalu jago sih. Cuma ya kalau ada misal ada salah boleh dikoreksi aja. Makasih, makasih. Nah, ini kita bisa lihat untuk bunga misalnya 5%. Di sini yang merah itu yang simple ya. Ini semakin waktu lama, ini dia akan linear kayak gini. Ya, gitu. Tapi ketika kita pakai sistem pembungaan bunga majemuk, Y sama dengan 1,05. Ini kan 1 + I pangkat T gitu. T-nya kita ganti X dulu buat visualisasiin. Nah, ini jadi grafiknya kayak gini. Naik curam banget. Jadi ketika T-nya itu makin besar, itu selisihnya bakal besar banget. Lihat, di waktu 100 aja ini udah segini. Waktu 150, selisihnya udah ya banyak banget. Tapi kita sebenarnya pertanyaannya adalah sekarang, sorry, sorry. Sekarang pertanyaannya adalah apakah memang seperti itu bunga majemuk itu selalu lebih menguntungkan dibanding bunga simpel. Nah, kita bakal coba buat eh, visualisasiin lagi. Misal kita punya uang 10 aja. Nah, kayak gini kan. Nah, mungkin aku langsung kasih jawabannya aja deh. Jawabannya nggak selalu bunga majemuk itu lebih menguntungkan dibanding bunga simpel. Ada kondisi ketika bunga majemuk itu lebih rendah nilainya. Itu ketika di pecahan, ketika di eh, lebih dari nol, kurang dari satu gitulah. Pokoknya kurang dari 1 tahun itu lebih menguntungkan yang simple interest. Tapi walaupun nggak signifikan gitu, di sini kalian bisa cermati. Nah, kalau tadi kan yang kalau tadi merahnya ini di bawah, ini merah itu yang simple. Saat di ini kan satu, ini setengah. Nah, saat di waktu pecahan itu bunga simple itu lebih tinggi. Nih, kalian bisa lihat kayak gitu. Nah, itu sekedar appendix aja kecil dari itu sih. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ini kita udah belajar dua konsep bunga, bunga majemuk dan bunga sederhana. Mungkin aku kasih waktu 1 menit buat memahami atau kalau mau ada pertanyaan boleh. Kak, saya mau tanya, Ya boleh. hmm, bagaimana caranya kita menghitung titik temu antara, maksudnya suatu saat T gitu, di mana Hmm, bunga majemuk dan bunga simple itu menguntungkan untungnya sama gitu. untungnya sama.
Hmm. Kalau tadi kita lihat grafik, kita udah jelas bahwa titik temunya tuh di T sama dengan satu. Iya, kasih jawabannya. Kayak Oh, gitu. pasti T-nya sama dengan satu. Pasti T-nya sama dengan satu. Karena, nih, mungkin aku bakal tunjukin coret-coretan di sini bentar. Share. Nah, kan untuk simple di waktu ke T itu kan satu plus, maaf, A0 dulu ya. A0 dikali satu plus IT. Terus kalau compound itu di waktu T itu A0 kali satu plus I pangkat T. Ini bukan nol dikali ya, ini eh, A fungsi dalam T. Bentar, aku kasih appendix juga di tengah-tengah. Ini bisa juga dinotasiin tuh bentuknya kayak gini, AT. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya A itu fungsi dalam T, gitu. Ini juga biasanya ditulis nah, gitu. Kita ambil contoh misal A0-nya itu 10. Kita mau cari di waktu ke T. Berarti kan I-nya 5% deh. Satu plus 0,05 kali T. Itu kan. Kalau compound itu 10 kali 1,05 pangkat T. Nah, ini kita juga bisa cari dari sini. Titik temunya itu di mana? 10 di sama dengan ini ya. 10 1 plus 0,05 T sama dengan 10 1,05 pangkat T. Ketika T-nya sama dengan satu, kita lihat 10, ya, ini kan jadi 10,05 sama dengan 10,5, maaf, sama dengan di sini 10 kali 1,05 pangkat satu juga 10,5. Itu sih. Ini emang sama karena 1,05 pangkat T sama 0,05 1 plus 0,05 T di waktu ke satu itu nilainya kan sama. Gitu. Jadi untuk simple dan compound ini bertemu di waktu sama dengan satu gitu. Paham nggak? Nah, paham, paham, paham. Oke. Nah, aku kasih cerita sedikit mungkin ya. Itu kita juga sebenarnya di dunia nyata itu kebanyakan menggunakan bunga majemuk gitu. Kenapa? Karena ya salah satunya menguntungkan juga kan ketika apa dan itu bisa mengimbangi dengan inflasi. Tingkat inflasi kita kan juga itu apa ya? Sistemnya kan juga sama aja itu kayak compound gitu. Jadi misal inflasi 5% itu 5% itu berarti kenaikan harga 5% dari tahun sebelumnya, bukan dari waktu sama dengan nol gitu. Nah, simple interest itu kita jarang pakai dan ketika kita belajarin matematika keuangan, ketika kita nggak dibahas dia menggunakan simple atau compound, itu kita defaultnya pakai compound gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin aku bakal lanjutin ke materi selanjutnya yaitu nilai sekarang dan nilai ke depan atau bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya
Ini adalah present value, PV gitu aja. Ini adalah future value. Nah, kita untuk nilai ke depan dulu ya. Kita definisiin eh, fungsi fungsi pembangkit untuk mencari nilai ke depan itu namanya A kecil T. Ini sebenarnya bukan A kayak gini sih, tapi A T gitu. Sama aja tapi. Itu apa? Kita lihat di sini. A besar T itu adalah amount function. Jadi nilai suatu uang di waktu ke T. Sedangkan A kecil itu faktor pengali dari suatu nilai pokok waktu ke nol. Iya di A0 ke A0 gitu. Ah, mungkin biar nggak ribet, contohnya aja ya. Eh, di simple itu kita kan punya rumus AT itu sama dengan A0 A0 kali 1 plus IT. Nah, inilah faktor pengali ini namanya accumulation function gitu. Ketika di compound itu, nah ini 1 plus I pangkat T-nya itu salah kebalik. Fungsi akumulasinya itu 1 plus I pangkat T. Nah, kalau disimpel 1 plus IT. Ini eh, kenapa perlu ada fungsi akumulasi di sini? Ini buat mengeneralisir. Jadi fungsi akumulasi di sini ini bisa berbentuk apa aja gitu. Kalau kita tadi kan belajar bunga, ada bunga simpel sama bunga kempau. Jadi eh, dipakai fungsi akumulasi ini kita nggak peduli mau dia bunga apapun, yang penting dia fungsi dalam T. Nah, itu namanya fungsi akumulasi gitu. Nah, ini juga tadi udah buat sederhana. Fungsi akumulasinya adalah 1 plus IT. Bunga majemuk itu fungsi akumulasinya 1 plus I pangkat T. Nah, sekarang kebalikannya dari nilai ke depan itu nilai sekarang. Nah, ini misal kan tadi kayak gini ya. A0 sama dengan, salah, AT sama dengan A0 kali AT. Ya udah, tinggal dibalik aja. A0-nya itu sama dengan T per gitu. Mungkin eh, buat soal singkat kali ya. Di sini misal ada eh, nilai uang sebesar 10.000 di T sama dengan 5 dah. Uangnya adalah 10.000. Kita mau cari kita mau cari apa nilai uang 10.000 ini di waktu ke nol. Berarti kan di T sama dengan nol. Berarti nilai uangnya tuh jadi 10.000 dibagi fungsi akumulasinya. Tergantung kita, kalau nggak dikasih tahu berarti kita pakai compound. Kali 1,05 pangkat T. T-nya berapa? Nah, dari 5 ke nol itu kan T-nya eh, 5 ya. Ya, jadi kayak gini. Nah, kalau kalian pusing mungkin ya, kalian bisa bisa gambarin aja di timeline gini. Ini nol, ini 1 sampai 5 misalnya. Terus di sini ada uang sebesar 10.000. Nah, ini kan kita bawa kita bawa ke waktu ke nol gitu kan. Berarti ya
kalau tadi kita udah lihat di sini di bunga majemuk ini. Nah, ini kan kalau naik ke sana, kalau bergeser ke kanan sebesar satu itu kan dikali 1,05. Ini juga ke sana dikali 1,05. Kalau dibalik, berarti bergeser ke kiri itu dibagi 1,05. Betul nggak? Bagi 1,05 atau dikali 1,05 pangkat min satu. Jadi di sini kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, nyampe sini. Ini dikali 1,05 pangkat min satu kali 1,05 pangkat min satu dan seterusnya. Jadinya nilai di waktu ke nolnya adalah 10.000 dikali 1 plus 1,05 maaf, 1,05 pangkat min 5 gitu kan, ini sebesar 5 kali dibagi 1,05 sebesar 5 kali, artinya ini gitu. Nah terus ini kita udah bahas bunga majemuk terus. Untuk sekarang ini untuk di present value itu ada notasi baru. Sebenarnya ini sama aja sih. Kalau kalian mau pakai tetap I juga boleh, tapi ini buat menyederhanain aja. Jadi misal kita punya eh, A- AT kan tadi kita fungsinya kayak gini ya. AT sama dengan A0 kali 1 plus I pangkat pangkat T. Nah, maka A-nya A0 sama dengan AT dikali 1 plus I pangkat negatif T. Atau A0-nya itu AT dikali 1/1 plus I pangkat T. Ini kan sama aja kan, 1 plus I pangkat min T itu 1/1 plus I pangkat T. Ya. Kayak gini. Nah, ini yang dinamakan diskon faktor atau P kita nyebutnya tuh. Jadi misal ada kayak gini lah. Di waktu kelima itu 10.000, terus kita mau cari di waktu ke nol, itu berarti kita tinggal aja kayak gini. 10.000 P pangkat 5 begitu. Tapi ketika kita dibalikin, mana ya tulisnya? Ketika kita ambil contoh lagi di sini, jangan 10.000, udah 5.000, misal 5.000. Kita mau cari di waktu ke 5 itu berarti A5 sama dengan 5.000 kali 1 plus I pangkat 5. Nah, kalau kita nyari waktu 5 tahun ke depan itu, kita kita punya faktor pengalinya ini 1 plus I pangkat 5. Nah, kalau kita pengen cari tahu 5 tahun ke belakang, kita pakai V, lebih mudah karena lebih lebih simpel nulisnya aja gitu. Levelnya notasi V itu didefinisikan sebagai ini. Nah, ini juga A0 sama dengan AN V pangkat N. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau bertanya? Kalau nggak paham, tanya aja ya, nggak apa-apa. Nggak harus, nggak harus malu-malu. Mungkin aku kasih waktu 1 menit buat memahami ya, tentang konsep nyari nilai waktu ke depan dan nilai waktu sekarang.
Oke, reminder lagi, ini buat nyari berapa tahun ke belakang itu kita pakainya V, pangkat pangkat tahunnya berapa tahun ke belakang. Kalau ini kita cari 5 tahun ke belakang berarti dikali V pangkat 5. Terus ini kalau mau eh, 5 tahun ke depan berarti pakainya 1 plus I pangkat 5. Oke, kalau nggak ada mungkin aku lanjut aja. Di sini ada bunga efektif secara umum. Nah, kalau ini kita tidak memandang eh, ini ya. Ini formulanya ini ya. Ini kita tidak memandang apakah bunga itu sederhana atau majemuk. Yang jelas ini bunga tapi dalam fungsi T gitu. Itu rumusnya apa? Ketika kita bicara bunga sebenarnya kita eh, bisa pakai intuisi kalau bunga itu apa sih? Ini adalah nilai sekarang dikurangi nilai yang lalu dibagi nilai yang lalu. Gampangannya gitu. Jadi ketika misal kita punya uang sekarang tuh 10,5 dan uang hari lalu itu 10. Nah, kita dapat bunga tuh berapa persen sih? Nah, kita bisa kurangi ini. Selisihnya itu kan 10,5 dikurangi 10 kan. Kita dapat sebesar 5 dibandingkan dengan nilai awal kita, nilai yang lalu kita. 5 per, oh salah 0,5 ya. 0,5 per 10. Nah, maka ini adalah tingkat bunganya 5%. Gitu. Begitu. Itu konsep secara umum. Begitu. Terus, nah, kita bisa coba aplikasiin eh, bunga efektif secara umum ini buat bunga sederhana maupun bunga majemuk. Nah, ini kita tahu kan eh, fungsi akumulasi dari bunga simple interest itu 1 plus IT kan. Ini dikurangi 1 plus IT, tapi ini T-nya T-1 berarti IT-1 per ya ini satu nilai waktu di masa yang lalu 1 plus sama kayak ini. Terus kita kalau udah jabarin ini 1 plus IT ini habis sisa I per 1 plus IT min I. Sebenarnya ini nggak perlu dihafal sih. Kita eh, poinku nanti aku bakal jelasin. Terus ketika kita bicara bunga majemuk, fungsi akumulasinya ini eh, AT-nya ini 1 plus I pangkat T. Kita tahu. Kita coba cari 1 plus I pangkat T dikurangi 1 plus I pangkat T-1 dan seterusnya. Didapatkan hasil akhir bahwa bunga efektifnya compound interest itu I. Nah, ini maknanya apa? Ketika kita lihat di sini, nah di bunga sederhana itu bunganya itu tergantung sama T, masih ada T-nya. Sedangkan di bunga majemuk itu bunganya nggak ada, bukan fungsi waktu. Di sini nggak ada perkalian T, penambahan T atau ya sesuatu yang berkaitan dengan T. Di sini IT itu I doang. Artinya di bunga sederhana ini berarti tingkat bunga yang kita dapetin itu bergantung sama waktunya. Waktunya itu berapa gitu. Sedangkan di bunga majemuk itu kita nggak peduli mau T-nya berapapun, bunga yang kita dapetin ya di waktu tersebut ya tetap sebesar I gitu, 5%. Misal 5, jadi tadi kita bilang I 5%. Nah, kalian paham nggak ini yang aku jelasin ini? Ini ya bunga efektif secara umum ini yang aku lingkarin. Ini cuma penerapannya aja buat bunga sederhana dan bunga pajak.
Mungkin aku kasih waktu 15 detik buat memahami. Hmm. Ya, ada yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke tingkat bunga nominal. Oh, ini mulai eh, sedikit lebih sulit di sini. Ya mungkin buat kalian nggak sulit ya. Nah, sekarang kita bicara tingkat bunga nominal. Tingkat bunga nominal itu apa? Kita lihat di sini. Ini kalau dari tadi kita bicara tingkat bunga efektif itu kan waktunya tuh 1, 2, 3, dan ini dibungakannya kan per tahun kan ya. Tiap tahunnya nambah 1 dikali jenis akumulasi dan seterusnya gitu. Nah, di tingkat bunga nominal itu ngebunganya itu nggak harus 1 tahun sekali. Bisa di sini, misal setengah tahun sekali atau tiap semester. Ini dibungakan tiap semester gitu. Nah, misal kita anggap aja tingkat bunga efektif untuk 1 semester itu J. Ini lagi-lagi kita bicara bunga majemuk ya, karena sepanjang ini sebenarnya kita belajar bunga majemuk. Nah, ini ke sini dari 0 ke setengah itu kita punya 1 plus J dikali 1 plus J. Dari setengah ke 1 itu dikali 1 plus J lagi. Sedangkan kalau kita dibungakannya per tahun, itu dari 0 langsung ke 1 kan. Tadi tingkat bunga per tahun kita tulis dengan I. Maka kita dapetin persamaan ini, 1 plus I itu 1 plus J kuadrat. Mana J itu adalah bunga efektif per, apa, bukan jangan per deh, tiap, jangan tiap deh, semesteran. J ini bunga efektif semesteran. Nah, J ini kita punya notasi umumnya dalam aktuaria itu I 2/2. Jadi kita masih bahas tentang I 2/2. Ini juga sama dengan C. Ini bunga efektif tiap semester. Bunga efektif semesteran. Gitu. Jadi misal gimana ya? Misal bunga bunga tahunan itu bunga tahunan itu misal 5%, ditanya bunga semesteran, bunga efektif semesteran itu berapa? Itu misal kita aja ya, bunga efektif semesteran itu bukan 5% bagi 2, bukan, tapi ini. Nah, itu kita perlu notice di sini. Nggak boleh kita langsung bagi gitu. Jadi bunga efektif semesteran itu kalau kita jabarin di sini ya, kan satu dari sini ke sini. 1 plus J sama dengan 1 plus I akar ya, akar 1 plus I atau 1 plus I pangkat setengah dan dikurangi, oh udah deh. Berarti J-nya itu 1 plus I pangkat setengah min 1 gitu. Nah, itu kadang yang mungkin mahasiswa juga masih banyak yang keliru. Kalau misal konversiin bunga tahunan ke semesteran itu nggak boleh langsung dibagi dua pokoknya. Kak, maaf Kak, saya izin bertanya. Ya, Ini I2 itu bukan I pangkat 2 tapi kan ya? bukan. Ini notasi notasi aja gitu. Oh, jadi Ada sebenarnya kurnya. eh oh iya, heeh. Em, I2 ini sebenarnya nilainya tetap sama dengan I yang biasa gitu kan ya. Bukan. Cuma oh, Beda. I2 bukan
Maksudnya gini kok, kayak gini. Ya kan? Juga ini enggak sama. Itu bukan maksudnya. Oh iya benar-benar benar. Ha, ha, nggak sama. Nah, ntar kita bakal bahas. Ada yang mau tanya lagi? Tapi kalau sebenarnya kalian mungkin udah sering hitung, I2 ini sebenarnya mirip dengan I, tapi nilainya tetap beda. Oke, kalau nggak ada yang tanya, aku lanjut ke sini. Eh, sama aja ya? Ini berarti. Loh, oh ya, ini salah ya? Salah. Nah, ini definisinya. Mungkin kita masuk ke definisi kalau tadi udah contoh. Sekarang, tingkat bunga nominal itu adalah tingkat bunga yang dinyatakan dengan cara tertentu, apa, dibagi dalam beberapa periode. Misalnya, umumnya sih biasanya semesteran, triwulan, atau per bulan. Triwulan itu berarti tiap 3 bulan ya. Berarti 1 tahun ada 4 triwulan selama setahun. Nah, kita kalau tingkat bunga nominal itu berarti yang kita notasiin tadi I2. Nah, ini tingkat bunga nominal yang dikonversikan semesteran. Tapi kalau I2/2 itu tingkat bunga efektif tiap semester. Beda kan? Nah, ini buat visualisasinya. Ini misal seper M. M itu kalau semester berarti M-nya tuh 2 ya. Jadi 0,5 sama 1. 2/2 kan 1. Misal dibagi M. Ini ini jangan pakai 1 plus J deh. Ini 1 plus, maaf. Ini dikali 1 plus IM/M. Nah, ini kan bunga efektif per seper M, eh, ya pokoknya seper seper M tahun gitu. Ya, ini J itu sama dengan IM/M. Tapi ini J itu notasi yang aku buat sendiri ya. Notasi umumnya adalah yang tadi kayak I2/2 atau dan lain-lain. Ini buat memudahkan aja. Nah, jadi ketika eh, kita membungakan suatu nilai dari nol langsung satu itu, ketika kita membungakan dari 0 sampai 1 itu, kita kan langsung kayak gini. Itu kan dikali apa? Kita tahu itu dikali 1 plus I. Begitu. Nah, sedangkan kalau kita bagi periodenya ini dengan M, seper M, seper M-an, misal ada seper M, 2 per M, 3 per M, dan lain-lain, sampai ini ada M per M, itu bakal kayak gini. Pembungkakannya kan 1 plus J, misal J itu efektif tiap 1/M tahun. 1 plus J, 1 plus J, 1 plus J sebanyak M kali. Maka kita punya eh, persamaan di sini. 1 plus I sama dengan 1 plus J pangkat M, di mana J-nya itu IM, IM per M. Gimana? Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Aku juga mungkin butuh feedback dari kalian. Misal aku jelasnya kurang jelas, boleh tanyain aja atau ya
supaya ya kalian juga paham gitu. Kak, ini saya mikir deh, kalau misalkan M-nya di sini makin gede, makin gede, makin gede, itu eh, uangnya bakal tambah makin gede terus atau ada limitnya ya, Kak? Nah, itu kita Ada batasnya. bicarain nanti ada babnya lagi. Bagus tuh pertanyaannya. Sebenarnya bakal meningkat-meningkat gitu. Sampai ada ketika M-nya menuju tak hingga itu bakal nilainya tuh bakal menuju ke sesuatu gitu. Selain itu ada yang mau tanya nggak? Nah, ini formula yang gimana ya? Ya pokoknya ini persamaan yang perlu kalian ingat juga. Satu plus I itu sama dengan satu plus IM per M. Jangan lupa ini dibagi M. Pangkat M. Tadi kita udah visualisasi di sini. Satu plus J, ini satu plus J, satu plus J, satu plus J pangkat M per M. Gitu. Terus urusan nanti kita mau nyari IM sama dengan apa, itu kalian bisa turunin dari sini. Ini kan kalau dari sini berarti gimana ya? Ini M-nya dihilangin berarti kan di sini satu plus I pangkat 1 M sama dengan satu plus IM per M gitu. Terus satu plus I pangkat 1 M min satu sama dengan IM per M. Maka IM-nya sama dengan M dikali satu plus I pangkat pangkat 1 M min satu. Ya gitu. Tapi ini mungkin eh ya gitulah. Maksudnya mungkin kalian lebih sulit menghafal ini ya dibanding ini. Kataku, ini jujur aku juga selama selama kuliah ini aku nggak hafal yang ini sih. Aku lebih suka ngafalin persamaannya ini. Pokoknya hubungan ini satu plus I sama dengan satu plus I M per M. Ini bunga efektif tiap 1 M tahun pangkat M gitu. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke tingkat bunga kontinu. Nah, ini jawaban dari eh, tadi yang nanya siapa ya, Maaf, nggak lihat namanya. Nah, Nah, saya Kak Nathanael. oh Nathanael, ya jawaban dari Nathanael, pertanyaan Nathanael itu ketika M-nya menuju tak hingga, berarti ketika kita punya 0 sampai 1 di sini, ini dibungakannya kan tiap waktu, tiap saat, bahkan tiap milidetik terus menerus pokoknya. Itu seperti air mengalir gitu lah. Kalau misal gambarannya kalau kita nabung saldo gitu, saldonya nambah terus tiap detik. Tapi nggak tiap detik juga, tiap milidetik gitu. Kayak ya gitulah. Gambarnya gitu. Tapi sebenarnya susah juga dibayangin. Tapi konsepnya kayak gitu. Pokoknya. Ada namanya perhitungannya. Jadi ini kan satu plus I sama dengan satu plus IM per M pangkat M kan. Nah, ini M-nya berapapun kan di sini persamaannya. Nah, kalau M-nya menuju tak hingga, itu satu plus I, ini bakal menuju E pangkat delta. Nah, kita ketemu apa namanya? Apa namanya? Notasi baru namanya delta. Ini adalah tingkat bunga kontinu. Bukan ding, nggak ada tingkat, nggak tahu deh. Pokoknya bunga kontinu delta, force of interest bahasa Inggris. Source of interest kan? Ya, betul. Nah, itu force of interest. Nah, ini E pangkat delta. Nah, delta bisa kita cari
dengan dari sini pangkat delta itu ketika ini dilenkan berarti kan jadi delta doang. Di sini yang luas kiri juga dilenkan jadi len 1 plus i sama dengan delta. Nah, ini hubungan delta dengan i. Jadi ketika ini kan 1 plus i ya. Jadi ketika kalian mau cari eh, suatu nilai, misal nilai awal 10.000, misal 5 tahun ke depan, itu bisa dikali 1 plus i pangkat 5, atau bisa juga misal yang diketahui delta itu, delta dalam bunga majemuk ya, itu bisa juga 1000 kali E pangkat delta T 5. E pangkat 5 delta. Kenapa E pangkat 5 delta? Karena kan E pangkat delta pangkat 5 gitu. Ya, gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Kak, ini force of interest khusus buat bunga kontinu ya. Iya, Bunga betul. majemuk biasa beda. Ah, maaf. Maksudnya gini. Ini tuh, mana ya? Force of interest itu adalah tingkat bunga kontinu. Itu nama lainnya aja. Nah, tapi ketika kita bicara ini, yang persamaan ini tadi, itu khusus buat bunga majemuk. Ini konsepnya masih dalam bunga majemuk ya gimana ya? Hubungan delta dan i ini untuk i bunga majemuk gitu. Kita belum bicara di delta secara umum. Setelah ini akan dibahas. Iya, ada yang mau tanya? Boleh. El Macho, silakan. Ini nanya nggak? Ya mungkin konsep kali. Oke, kalau nggak ada, aku lanjutin untuk ini force of interest secara umum. Nah, kalau tadi itu kan I-nya juga bukan fungsi dalam T, deltanya itu bukan fungsi dalam T. Tapi kita anggap delta itu fungsi dalam T. Itu ini ya, itu rumusnya adalah definisinya adalah ini. A aksen T, ini berarti fungsi akumulasi diturunkan terhadap T dibagi dengan AT. Atau kita bisa dapetin sama ini sama aja sih. Turunan dari len AT, len fungsi akumulasi. Nah itu mungkin kalau dijelasin lebih lanjut bakal lama. Tapi ya intinya inilah rumusnya. Terus untuk fungsi akumulasinya sendiri, kalau misal diketahui delta, kita mau cari fungsi akumulasi, kita bisa pakai ini. E pangkat 0 sampai T delta S ds. Ini intinya ya cuma nota di dalam integral aja sih S-nya, bukan apa-apa. Ntar ada contohnya kok, tenang aja. Tapi kita bakal kasih contoh latihan-latihan di akhir ya. Karena materinya emang eh, lanjut. Oke, ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak ada, aku lanjutin deh. Masuk ke tingkat diskon. Tingkat diskon itu apa? Kita, mana ya? Jelasnya. Nah, itu adalah nilai sekarang dikurangi nilai yang lalu, itu selisihnya, dibagi nilai sekarang. Nah, bedanya di sini.
kalau tadi kalau tadi tingkat bunga itu eh, dibaginya itu nilai yang lalu, sekarang dibaginya dengan nilai sekarang. Ini artinya apa? Ketika kita punya nilai sekarang, misal misal nilai sekarangnya itu 10.000. Nah, nilai jangan 10.000 lah. Iya, nggak apa-apa, 10.000 deh. 10.000. Terus nilai di waktu yang lalu itu misal 9.500. Nah, kita itu ada diskon berapa sih? Bagi 10.000, berarti 500 per 10.000. Berarti 5%. Nah, ini diskon 5%. Nah, itu tingkat diskon. Beda sama faktor diskon faktor ya. Faktor diskon sama tingkat diskon tuh beda. Tingkat diskon tuh D, faktor diskon tuh V tadi. Kita udah skip. Tunggu, 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 tunggu. Ya, boleh. Tingkat diskon perbandingan jumlah bunga yang dibayarkan atau diperoleh dengan saldo. Ya, ini kan yang kita, bentar. Oh, oh ini kalau untuk ngitung balik ya? Gimana sih? Bentar-bentar aku belum baca teksnya malah. Tingkat diskon adalah perbandingan Kok jumlah bunga yang dibayarkan. Oh ya, betul. Kenapa? Yang ditanyain apa? sebenarnya saya masih bingung nih, kenapa tingkat diskon sama laba faktor diskonto tuh kok bisa beda gitu? Kak, ini Nah, kenapa Toto dikali I? Nah, itu yang saya bingung. eh, ini dikali IV. Ya, ini sebenarnya ketika kita bicara bunga aja. Ntar aku dari sini dulu ya. Maaf, dari bunga aja. Bunga itu nilai sekarang sekarang dikurangi nilai yang lalu. Selisihnya itu namanya bunga. Nah, kalau tingkat bunga baru dibagi nilai yang lalu. Tapi kalau tingkat diskon itu bunga dibagi nilai sekarang gitu. Terus eh, hubungannya apa? Nah, ini kita bunga majemuk ya. Lagi-lagi. Ini kan 1 plus I pangkat T. Fungsi akumulasi bunga majemuk kan ini 1 plus I pangkat T min 1 plus I pangkat T min 1 per 1 plus I pangkat T. Nah, ini bisa aja ini ini dibagi ini dulu dikurangi salah ini masuk sini maksudnya. Dikurangi ini dibagi ini kan. Nah, dihasilkan 1 min 1 plus I pangkat min 1. Ini harus saja. Nah, ini kan 1 plus I pangkat min 1 itu kan V juga kan. Ini nanti nyampe sini. Tapi ini aku jabarin dari sini ke sini dulu deh. Ini kan 1 plus I pangkat min 1 kan 1 per 1 plus I. Nah, satu itu kan 1 plus I per 1 plus I kan. Dikurangi 1 per 1 plus I. Berarti 1 plus I dikurangi 1 sama dengan apa? I. Tinggal I per 1 plus I. Gitu. Nah, ini untuk hubungan dengan I yang pertama. Terus eh, kita juga bisa ngehubungin dengan V. Nah, ketika kita lihat di sini 1 min 1 plus I pangkat min 1 itu D. D. Itu D. Nah, 1 plus I pangkat min 1 kita kan tadi udah ketemu itu namanya faktor diskon. Mana tadi faktor diskon. Nah, ini V. 1 plus I pangkat min 1 kan. Berarti di sini jadi 1 minus V. D itu 1 minus V. Nah, terus untuk I kali V ini dapat Oh, dari mana? bentar. Itu kan ini I per 1 plus I kan. I per 1 plus I. Berarti I dikali 1 per 1 plus I. Nah, 1 per 1 plus I itu kan juga V namanya. Jadi ada 3 formula utama di sini. D itu 1 minus V, D itu IV,
sama D itu I per satu plus I. Gitu. Paham nggak? Oke, sudah paham-paham. Terima kasih ya. Tapi tetap kalau mau nyari net present value berarti pakainya yang eh, V ya, jangan pakai yang DT. Oke. Ah ya, boleh. Boleh pakai V, boleh pakai D. Ntar kita rangkum deh semuanya. Terus ini ada tingkat diskon nominal. Mungkin aku nggak usah jabarin lagi. Ini kan kalau tingkat bunga nominal kan tadi satu plus I sama dengan satu plus I M per M pangkat M. Nah, ini mirip lah. Kalau ini tapi satu minus D gitu. Itulah. Mungkin aku nggak usah jabarin lebih lanjut ya. Cuma konsepnya sama kayak yang tadi. Itu berarti didiskonkan tiap seper M tahun. Nah, sekarang aku bakal nge-summary-in semuanya. Misal kita mau cari nilai sekarang. Nilai sekarang itu kan A0 misal. Kita misal A0. Itu sama dengan AT. Ini kita bicara itu ya, apa dalam bunga majemuk ya. Ini kalau nggak dikasih tahu apa-apa berarti ini bunga majemuk. AT apa lupa. Dikali satu plus I. Mungkin biar biar nggak bingungin aku pakai Maaf notasinya Kak, jangan yang kok dulu. jadi satu plus I? Hah? Bentar, belum belum. Kan bunga nilai sekarang Kak, kok yang satu plus I Kak? Oh iya, boleh boleh. AT kali satu plus I, tunggu dulu, pangkat minus T. Nah, gitu Ya saya maksudnya. lupa itu. Ya bener, ya minus deh. Saya Terus lupa. Oke, makasih. eh, kalau pakai V kita juga bisa AT kali V pangkat T. Ini nggak ada minusnya. Terus kalau pakai delta gimana? AT kali E pangkat minus delta T. Kalau pakai D gimana? A0 sama dengan AT kali satu minus D pangkat T. Gitu. Nah, ini rangkuman dari semuanya lah. Kita tadi bahas satu-satu, masalah I, masalah P, masalah delta, sama D. Nah, itu terserah kita mau pakai yang mana. Kan kita udah punya hubungan juga. eh V itu sama dengan seper satu plus I atau satu plus I pangkat min satu. Terus apa ini? Delta itu kita punya ln satu plus I. Terus D itu I per satu plus I. Gitu. Sampai sini paham nggak? Nah, kalau paham, ini buat nilai ke depan. Maaf, nilai ke depan atau future value. Kita mau cari AT, yaitu kayak tadi aja. A0 kali 1 plus I pangkat T. Terus kalau pakai V gimana? A0 kali V pangkat minus T. Terus kalau pakai delta, AT sama dengan A0 E pangkat delta T. Terus kalau pakai D, itu satu minus D pangkat minus T. Gitu. Nah, ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, aku lanjut materi. Materi mungkin enggak ding, latihan soal. Oke. Aku ada latihan soal, bisa kalian coba dulu mungkin. Bentar.
Ini ntar materinya aku share, tenang aja. Nah, ini mungkin kalian bisa coba kerjain dulu sambil waktu istirahat juga sebentar, mungkin 10 menit kali ya. Bisa buat latihan. Ntar kalau kalau ada yang mau coba atau udah ketemu hasilnya boleh disampaikan aja. Aku izin uh, off mic dulu 10 menit ya istirahat. Karena dari tadi kita bahas bunga banyak banget. Latihan dulu. Oke, silakan.
Oke, ada yang udah nemu nggak? Iya, aku sambil ngejawabin ini ternyata ada yang nanya di chat. Maaf, maaf aku nggak buka chatnya karena tadi presentasi. Ini ada yang nanya, apa nih? Apakah materi yang diujikan akan mencakup anuitas dan perpetuitas? Buat anuitas sih iya, tapi kayaknya perpetuitas tuh nggak ada. Terus ada yang nanya lagi, saat penyisian nanti apabila ada jawaban angka desimal, apakah perlu dibulatkan lalu diambil berapa angka di belakang koma? Sebenarnya itu bebas sih guys. Misal ada pilihan, aku kurang tahu juga. Kayaknya ada pilihan ganda juga. Nah pilihan ganda itu nanti kalian pilih aja di jawaban terdekat aja. Terus kalau di uraian itu kalian bebas mau bentuk berapa angka di belakang koma tuh dibebasin. Yang penting dikasih itu ya, ya jangan dibuletin terlalu ekstrim kayak misal dibulatin ke puluhan terdekat jangan. Kalau bisa kasih ya minimal dua atau tiga angka di belakang koma gitu loh. Terus ada yang nanya lagi nih, eh, untuk menjadi materi babak penyisian apakah hanya terbatas di suku bunga dan imbal hasil atau sampai anuitas obligasi manajemen aset liabilitas durasi monetasi bisa coba. Nggak nyampe itu ya. Paling kita cuma bahas tingkat bunga terus nilai sekarang nilai ke depan terus anuitas gitu sih. Terus ada lagi, oh ya kalau nggak ada keterangan apa-apa, itu perhitungannya pakai bunga majemuk sekali lagi karena kita defaultnya pakai compound interest. Terus ada satu lagi nih, bunga tingkat ini diaplikasikan di mana? Bunga tingkat tuh tingkat, oh udah, oke oke oke, ya ini mau kita bahas. Ini layarnya masih kelihatan kan ya yang soal masih oke. Buat informasinya mungkin aku langsung bahas aja deh. Di sini kita diberikan force of interest ini dalam T, tapi kita nggak dikasih tahu. Nah ini ada T, sedangkan kalau dalam ini berarti kalau misal ada T-nya kayak gitu, singkat bunga dalam T, itu berarti secara umum ya. Tapi kalau misal dikasih tahu delta doang sama dengan misal 0%, nah ini berarti pakai konsep bunga majemuk seperti itu. Nah ini delta T sama dengan 0,05 per 2 plus 0,05 T. Jika fungsi tentukan A dan B, ini nggak usah lah ya, tentukan A dan B aja. Kita cari fungsi akumulasi di sini kan. Nah, fungsi akumulasi itu kita tadi udah ada di materi itu AT sama dengan E pangkat integral 0 sampai T delta T delta S ds. Nah, kita tinggal masukin aja E pangkat, mungkin biar menghemat space, E pangkat aku definisiin XP aja ya. Misal E pangkat X sama dengan XPX. Nah, siapa tahu ada yang belum dengar. E pangkat, berarti ini XP integral 0 sampai T
delta S. Delta S apa? Ini kan delta T. Berarti kalau delta S tinggal ganti S aja. 0,05 2 plus 0,05 S. Waduh, mirip lagi. DS. Nah, nah, pertama-tama kita hitung integralnya ini ya. Kalau mau cara manual, integral dari 0,05 per 2 plus 0,05 S itu, kalau kalian tahu, integral seper X itu ln X. Ln nilai mutlak X sebenarnya. Tapi kita bicara di keuangan pasti positif, berarti ln X aja. Gitu. Jadi, eh diajarin nggak sih integral itu di SMA? Harusnya ya. Nah, di sini kita bisa tulis langsung aja lah. Ini adalah ln 2 plus 0,05 S. S-nya aku bentuk kayak gini, biar beda mungkin. Tapi S-nya itu berjalan dari 0 sampai T. Mungkin aku kasih formula cepatnya aja ya. Kalau misal di sini bentuknya kayak gini, terus ini yang di pembilang itu 0,05 dan yang di penyebut itu yang gabung sama T itu 0,05. Nah, kalian langsung integralnya itu integral tak tentunya itu nilainya langsung ln penyebut 2 plus 0,05 S gitu. Terus dimasukin dari S dari T dikurangi 0 gitu. Sama dengan tulis aja di sini XP. Berarti apa di sini? Yang pertama kita masukin di batas atas dulu ln 2 plus 0,05 T. Terus yang dikurangi kita masukin ln ini dengan 0 S-nya. Dikurangi ln 2 plus 0,5 0,05 kali 0 itu kan 0 ya. Berarti ln 2 aja. Nah, berarti XP ini sama dengan eh, pangkat pangkat kita udah pakai pangkat lagi dah. Pangkat ln 2 plus 0,05 T dikali pangkat minus ln 2 itu kan sama aja kayak gitu kan. Tapi kita eh, dibagi aja tapi yang positif. Dibagi pangkat ln. Nah, pangkat ln berapapun, ln M misal itu sama dengan M gitu. Berarti sini pangkat ln ini ke cancel tinggal 2 plus 0,05 T per 2. Maka AT-nya ya ini 2. Ini kalau kita pisah ini plus ini kan bisa 1 plus 0,025 T gitu. Berarti ketemu di sini AT plus B, A-nya yang gabung sama T berarti A sama dengan kayak gini kan. A sama dengan 0,025, B sama dengan 1. Dah, itu jawabannya. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada mungkin eh ini aku kasih konsepnya tapi nggak terus. Kuota menginvestasikan dana sebesar 100 juta. Kita tulis 100 M di sini. Dengan bunga sama dengan 8%. Beberapa tahun setelahnya eh, ditawari investasi pihak B dengan bunga X% per triwulan. Per triwulan, berarti kita triwulan. Kita mau bandingin I sama X ini. Itu kan
kalau misal I kita bawa ke triwulanan, itu kan berarti bunga efektifnya itu kan I triwulan kan 4 ya. M-nya 4. I 4 per 4. Ini bunga efektif per triwulan. Nah, kita bisa cari nilainya ini sama dengan apa. Terus dibandingin sama ini nih. Dan terus, agar lebih untung untuk berinvestasi kepada pihak B, berarti bunganya harus lebih gede. Berarti ini X persen ini harus lebih besar dari I 4 per 4 gitu. Untuk I 4 per 4 bisa kalian cari dari yang tadi satu plus I sama dengan satu plus I 4 per 4 pangkat 4. Nah ini ketemu I 4 per 4 dapat nilai angka I kan ada. Terus di sini tinggal satu yang tidak diketahui X. Maka kalian bisa menemukan X sama dengan sesuatu. Maaf aku nggak selesaiin karena waktunya terbatas. Seperti itu. Apakah ada yang mau tanya? Mungkin kalau kalian mau, Masih Kak. ya, ya ada yang mau tanya. Saya udah tanya tapi di chat. Oh, boleh boleh. Bentar. Len 2 dari mana? Bentar, dari atas dulu. Len 2 itu ini ya maksudnya ya. Bentar aku silang dulu. Gimana sih? Bentar. Ini ya, ini kan kayak gini. Misal integral integral dari nol sampai jangan nol deh. Dari 1 sampai 5 dan misal dari 2x kuadrat dx misal ya. Itu kan sama dengan integralnya 2x kuadrat kan apa? X pangkat 3 2 per 3 x pangkat 3 jangan 2x kuadrat ya. 2x aja deh. Integral 2x kan x kuadrat kan. Terus kita masukin nilainya dari 1 sampai 5 sama dengan apa? 5 kuadrat kurangi 1 kuadrat. X-nya dimasukin 5 dulu, 5 kuadrat kurangi X-nya dimasukin 1 gitu. Jadi ini kan integralnya ini kan ln ini. Terus baru ini dimasukin dulu dengan T, hasilnya ini dimasukin T, dikurangi ln yang ini dimasukin S sama dengan 0. Berarti kan tinggal ln 2 gitu. Gitu sih semoga menjawab ya. Terus ada yang tanya lagi, dana awalnya apa? Mana sih? Nomor satu, apakah delta tadi ada hubungannya dengan DT tingkat diskon? Ada tapi bukan eh, itu ya, bukan bukan sistem compound interest. Jadi hubungannya dengan DT itu tingkat diskon, tapi secara umum bukan yang kita bahas yang D sama dengan IV, D sama dengan 1 minus V itu bukan. Gitu sih, semoga menjawab. Terus dana awalnya berarti tidak berpengaruh. Berpengaruh. Ini kan kita cari fungsi akumulasi, bukan fungsi amount. Fungsi akumulasi kan cuma pengali doang kan. Ntar kalau kita eh, mau cari apa? Ketika kita mau cari AT, baru dana awalnya ini A0 dikali, nah AT-nya ini atau begitu. Terus ada yang nanya lagi, Kak bukannya triwulan itu 3 bulan? Betul, triwulan itu 3 bulan. Nah dalam 1 tahun itu ada 4 triwulan kan? 1 tahun kan? Nah maka kita pakai M-nya tuh 4. Itu semoga menjawab. Nah iya betul-betul. Makasih yang udah bantu menjawab. Oke mungkin aku bakal lanjutin satu materi lagi tentang anuitas ya. Maaf kayaknya ini agak overtime dikit. Semoga nggak apa-apa. Ini kalian kalau mau sholat mau apa silakan karena nanti ini juga recordnya akan dibagi. Tapi bentar lagi selesai kok.
Oke, sekarang kita masuk ke bab anuitas. Anuitas adalah suatu sistem pembayaran yang tetap yang dilakukan secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Ya, contohnya kayak gini. Di misal nabung gitu, nabung atau invest gitu. Di waktu ke satu kita eh, apa nabung satu 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 dolar, waktu kedua satu dolar lagi, tiga satu dolar lagi, dan n satu dolar lagi. Itu namanya anuitas. Kalau kita kan tadi cuma bicara satu uang aja kan, satu uang di misal di sini 10.000 terus dibawa kemana-mana. Sekarang kita bicara uangnya banyak. Maksudnya uangnya nggak cuma dalam satu waktu. Namanya anuitas gitu. Terus ini ada bermacam-macam anuitas, ada anuitas awal, akhir. Ini kita bahas nanti. Terus ada anuitas berdasarkan melalui bayaran, ada anuitas level sama anuitas tidak tetap. Nah ini kalau kayak gini satu 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 ini level berarti tetap gitu karena pembayarannya itu tetap satu 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 nggak meningkat atau menurun gitu. Terus ada anuitas yang tidak tetap. Itu ketika pembayaran itu ada pola tertentu. Misal di waktu ke satu kita nabungnya satu, di waktu kedua kita nabungnya dua, misal di waktu ketiga kita nabung tiga dan seterusnya. Atau menurun juga bisa. Di waktu ke satu nabungnya 10, di waktu kedua 9 dan seterusnya. Tapi kita yang akan kita bahas itu anuitas tetap aja sih. Nah, di sini ada anuitas tetap yang kita bayar di akhir alias anuitas akhir. Akhir. Masuk ke yang anuitas ini sama yang akhir. Jadi begitu. Kenapa disebut anuitas akhir? Karena di sini pembayarannya tuh di tiap akhir tahun. Ini kan di waktu ini kan merupakan tahun ke satu. Terus di sini adalah tahun kedua. Nah itu bayarnya pembayaran pertama itu di akhir tahun ke satu, terus ini di akhir tahun kedua. Nilai sekarangnya gimana? Kalau kita punya rangkaian pembayaran kayak gini satu 2 3 sampai N, kita nabung satu 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 terus. Nilai sekarangnya kalau kita kita semua ini bawa ke sana semua, sorry, suruh, suruh. Kalau kita misal ini bawa ke sini, ini bawa ke sana, ini bawa ke sana, dan seterusnya ini semua sampai bawa ke sini, itu apa? Kita coba lihat yang satu dulu. Yang satu ini, yang di waktu ke satu ini kan kalau kita bawa ke depan itu satu dikali V pangkat N kan? Kok V pangkat N? Satu dikali V gitu, V. Terus ini di mundur 2 tahun berarti V kuadrat. Ini mundur 3 tahun berarti V pangkat 3. Dan ini terusnya kayak gini. Terus eh ini tuh apa? Ini tuh merupakan deret geometri. Deret geometri kan? Ini ke sini dikali V, dikali V, dikali V. R-nya sebesar V gitu. Kalau aku ingetin lagi kali ya, deret geometri itu rumusnya apa? SN ya, SN sama SN sama dengan A kali satu min R pangkat N per satu min R. Nah, gitu dengan A-nya itu nilai awalnya itu kita ada V, terus satu min R pangkat N itu satu min V pangkat N, satu minus V itu eh, 1/1 min R. R-nya di sini kan pengalih dari ini kan, sebesar V. Berarti V kali ini hasilnya didapatkan ini satu min V pangkat N per I. Itu merupakan nilai ke depan. Nilai ke depan, nilai sekarang. Dan nilai sekarang ini kita bisa notasiin di aktuaria itu berbentuk gini, A angle N dengan ini sebelahnya ada I. Itu rumusnya ini.
Kalian kalau mau nurunin juga boleh, kalau mau dihafal juga boleh. Terus gitu sih. Terus gimana kalau nilai ke depan? Nilai ke depan kan kita berarti yang di sini bawa ke N, bawa ke sana, terus yang di sini juga dibawa ke N, semua semua bayarannya dibawa ke N. Itu akan bernilai apa? Itu sebenarnya ini kan satu dibawa ke waktu ke N kan berarti satu plus I pangkat, ingat tapi ini maju satu bukan dari nol, berarti pangkat N min 1 terus ditambah satu plus I pangkat N min 2 plus ini dan seterusnya. Atau kita bisa sederhanain juga, eh, gini, ini kan anuitas. Kalau di present value ini itu kan menghasilkan suatu nilai sekarang nih. Ini sebesar misal PV. Ini lebih gampang kayak gini sih kata. Terus si PV ini kalau kita mau cari waktu di ke N, berarti kan tinggal dibawa PV ini dibawa ke waktu ke N. Berarti PV kali satu plus I pangkat N gitu. Jadi nanti kalian kalau jabarin juga ini satu min V pangkat N per I dikali satu plus I pangkat N, hasilnya ini. Ini kalian boleh ingat-ingat, boleh itu boleh. Seperti itu sih. Mungkin mohon maaf karena keterbatasan waktu, kayaknya aku belum sempat membuat Q&A lagi. Ntar kalau ada yang mau tanya boleh tanya apa aja lewat chat. Ntar aku bakal kasih kontak lewat chat boleh, dan itu boleh. Dan ini juga ntar recordingnya aku bakal bagiin. Jadi kalau kalian misal mau belajar lagi bisa ditonton videonya. Oke, mungkin aku lanjut ya. Maaf ya. Sebentar. Terus ada anuitas awal. Anuitas awal itu kenapa dinamakan awal? Karena dia dibayar di sini. Ini kan tahun ke-1, di awal tahun ke-1. Jadi ini pembayaran tahun kedua, ini pembayaran tahun pertama, ini pembayaran tahun ketiga, dan seterusnya. Dan yang terakhir ini nggak ada pembayaran karena pembayarannya udah dilakukan di awal. Terus buat nyari nilai sekarangnya kayak gimana? Ini konsepnya juga pakai tadi, sama aja kayak dari geometri. Itu satu plus, ini kan satu dibawa ke nol tetap satu. Satu dibawa ke ini jadi V pangkat N. Satu dibawa ke 2 tahun ke belakang jadi V kuadrat dan seterusnya sampai V pangkat N min 1. Ini agak beda ya. Kalau ini awalnya V, ini awalnya satu. Terus ini akhirnya V pangkat N, ini akhirnya V pangkat N min 1. Berarti present value-nya tinggal 1 min V pangkat N per 1 min V. Karena A-nya kan, A-nya 1 kan. Nilai A ini kan nilai awal di 1. Jadi tinggal 1 min V pangkat N per 1 min V. Dan kita tahu 1 min V itu sama aja kayak D. Tadi kita udah bahas ya di summary-nya. Nah, untuk present value-nya ini ada notasi aktuarianya. Bedanya apa? Bedanya di sini ada double dot. Kalau double dot di sini A double dot angle N itu berarti merupakan anuitas awal gitu dengan suku bunga majemuk sebesar I. Nah, itu rumusnya ini. Kalian eh, aku sih biasanya hafal sih. Karena kalau aku misal jabarin satu-satu lagi kayak cash flow-nya gini satu-satu lagi akan banyak waktu juga. Dan ini aku kira gampang buat dihafal 1 min V pangkat N per I. Ini juga 1 min V pangkat N per D. Ketika kalian udah hafal present value-nya ini, kalian juga bisa otomatis dapat future value-nya. Kalau future value ini lambangnya S ya, S angle NI. Di sini juga S double dot angle NI gitu. Ini bisa didapatkan dari A angle NI dikali ini 1 plus I pangkat N. Sama aja di sini. Seperti itu. Jadi bisa kalian hafalin cuma ininya doang juga boleh, hafalin empat-empatnya juga boleh gitu. Oke, mungkin untuk materinya itu aja. Sebenarnya aku ada
beberapa soal lagi. Mungkin eh bakal share di sini. Ini ada soal bagus. Ntar kalau kalian mau ngerjain terus kalau bingung mau tanya juga boleh. Ini BTW soal tahun lalu, jangan bilang-bilang. Jadi eh, kalau kalian bisa ngerjain ini, ya kira-kira bisa lah buat ngerjain soal oleh. Ini mungkin bisa kalian screenshot dulu mungkin karena udah overtime, boleh di screenshot. Terus ini bakal aku akhiri. Tapi sebelum aku akhiri, aku minta dokumentasi ya kayak tadi yang aku bilang tadi. Oke, kalau udah mungkin aku cukupin sekian untuk eh, tutorial pada sore hari ini. Makasih teman-teman yang udah hadir dan eh, antusias buat bertanya. Kalau misal masih ada pertanyaan, aku terbuka, terbuka banget kok buat kalian misal chat aku di luar forum ini. Mungkin aku bisa share kontak di sini ya. Ini kalau kalian mau sih, kalau kalian nggak nggak ada yang mau tanyain juga nggak apa-apa. Salah. Oke, buat terakhir aku minta dokumentasinya ya, teman-teman. Bisa on cam sebentar, mungkin satu frame aja atau dua. Oke, siap udah on cam. Oke, yang lainnya mungkin kalau mau on cam aku tunggu sampai 18 lebih 10 ya. Kebanyakan nih setengah menit aja. Oke, oke, mungkin udah langsung aja ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, oke, makasih teman-teman yang udah hadir. Eh, buat teknikal, kok teknikal meeting, buat pembekalan pada sore hari ini. Boleh off cam. Eh, ya udah gitu aja sih. Boleh langsung live. Makasih. Selamat sore semuanya. Makasih, Kak. Mereka, Oke, terima kasih banyak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. oke, sama-sama.